Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syenurjati Cirebon. Di video ini saya akan membahas materi mengenai trigonometri. Yang pertama, definisi trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri berasal dari dua kata yaitu trigono dan metri. Trigono berarti segitiga dan metri berarti ilmu ukur. Jadi, definisi dari trigonometri ialah ilmu ukur segitiga, di mana nantinya kita akan mencari nilai sisi-sisi dan sudut-sudut pada segitiga. Selanjutnya, perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Sebagaimana kita ketahui, perbandingan trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk mencari nilai-nilai tersebut digunakan segitiga siku-siku. Di sini terdapat segitiga siku-siku dengan sudut alfa dan sisi depan sudut yaitu Y, sisi samping sudut yaitu X, dan sisi miring yaitu R. Untuk mencari nilai sin sama dengan demi atau sisi depan per sisi miring. Sisi depan yaitu Y dan sisi miring yaitu R. Jadi untuk sin alfa sama dengan Y per R. Untuk cos yaitu sami atau samping per miring. Sisi samping sama dengan X dan sisi miring sama dengan R. Jadi cos alfa sama dengan X per R. Untuk tangen yaitu desa atau depan per samping. Sisi depan sama dengan Y dan sisi samping sama dengan X. Jadi tangen alfa sama dengan X. Atau bisa juga tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Untuk kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa, atau dapat ditulis kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Next, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Untuk sin 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sama dengan setengah, 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, dan 90 derajat sama dengan 1. Nah, untuk cos itu kebalikan dari sin. 0 derajat sama dengan 1, 30 derajat sama dengan setengah akar 3, 45 derajat sama dengan setengah akar 2, 60 derajat sama dengan setengah, dan 90 derajat sama dengan 0. Untuk tangen itu sin per cos. 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0, 30 derajat setengah per setengah akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3, 45 derajat setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1, 60 derajat setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3, dan 90 derajat 1 per 0 sama dengan tak terdefinisi. Selanjutnya, tabel perbandingan trigonometri pada tiap kuadran. Kuadran 1 yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran 1 semua bernilai positif. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat dan hanya sin yang bernilai positif. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat hanya tangen yang bernilai positif, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat hanya cos yang bernilai positif. Untuk menghitung sudut lebih dari 360 derajat, caranya yaitu dengan dikurangi 360 sampai nilai sudut tersebut kurang dari 360 derajat. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri digunakan rumus Pythagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika kita bagi dengan C kuadrat, maka hasilnya adalah A kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Karena A per C sama dengan sin A dan B per C sama dengan cos A, maka sin A kuadrat plus cos A kuadrat sama dengan 1. Atau biasa ditulis sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Jika kita bagi dengan A kuadrat, maka A kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 plus B kuadrat per A kuadrat sama dengan kotangan kuadrat A sama dengan C kuadrat per A kuadrat sama dengan kosekan kuadrat A. Jika dibagi dengan B kuadrat,
maka A kuadrat per B kuadrat sama dengan tangen kuadrat A plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 sama dengan C kuadrat per B kuadrat sama dengan sekan kuadrat A. Selanjutnya aturan sinus. Aturan sinus ini digunakan apabila terdapat sisi yang diapit oleh dua sudut atau terdapat dua sudut dan satu sisi diketahui. Rumusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan aturan kosinus digunakan apabila terdapat sudut yang diapit oleh dua sisi atau terdapat tiga sisi yang diketahui. Rumusnya yaitu untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Dan untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Selanjutnya rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kedua, cos alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Yang ketiga, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Yang keempat, sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Untuk tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta dibagi 1 min tangen alfa dikali tangen beta. Dan tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa kali tangen beta. Selanjutnya mengubah rumus perkalian ke rumus penjumlahan atau pengurangan. Dari rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut diperoleh cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta ditambah cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta sama dengan 2 cos alfa dikali cos beta. Jadi untuk cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta sama dengan 2 cos alfa dikali cos beta. Untuk cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta. Jadi cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta. Dari rumus sinus untuk jumlah dan selisih dua sudut diperoleh sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta ditambah sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Jadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Untuk sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta dikurangi sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Selanjutnya penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur dengan menggunakan penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala dan sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Yang kedua, dalam perkembangan ilmu teknik sipil. Selain pada ilmu astronomi, trigonometri juga erat kaitannya dengan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Keahlian trigonometri seorang surveyor sangat mempermudah pekerjaan sehingga tak perlu terjun langsung ke medan-medan yang sulit. 3. Geografi dan navigasi. Jenis trigonometri yang diperlukan untuk memahami posisi pada bola disebut trigonometri bola.
Trigonometri bola jarang diajarkan sekarang karena tugasnya telah diambil oleh aljabar linear. Meskipun demikian, satu aplikasi trigonometri adalah astronomi. Masuk ke contoh soal. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah... Jawab, jika dilihat dari gambar, sisi depan sudut 60 derajat ditanyakan panjangnya dan sisi miring segitiga diketahui panjangnya. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah sinus, yakni sin 60 derajat sama dengan X per 18. Sin 60 derajat itu kan 12 akar 3. Jadi 12 akar 3 sama dengan X per 18. X sama dengan 18 dikali 12 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter.